Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang alhamdulillah sampai saat ini masih memberikan anugerah kenikmatan kepada kita berupa kesehatan, hidayah, karunia serta kekuatan iman sehingga kita semua bisa berkumpul bersama dalam keadaan sehat walafiat untuk menghadiri acara yang insya Allah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kehadirat junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW, para keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia, dengan harapan semoga kita mendapatkan syafaat dari beliau sebagai bekal untuk memudahkan kita melewati yaumil hisab kelak. Amin ya rabbil alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu, pada pagi hari ini kita berduet dengan Pak Kankan, ya, berduet akan menyampaikan dan juga memperagakan dan mempraktekkan bagaimana kita menjaga kebugaran kita, ya Pak Kankan, kebugaran kita agar supaya kita tetap bugar, kita bisa melaksanakan aktivitas dengan baik sehari-hari dan juga kita bisa melaksanakan ibadah dengan full, karena kegiatan ibadah kita itu memerlukan kekuatan, memerlukan kesehatan yang luar biasa. Dari mulai tahajud, ya, sholat subuh, duha, duhur dengan rawatib dan sebagainya, maghrib, isya dan seterusnya, puasa Senin dan sebagainya, Kemis dan sebagainya. Itu kegiatan ibadah yang luar biasa, yang memerlukan kesehatan yang prima dan juga memerlukan kekuatan fisik yang betul-betul kuat. Ya. Nah, mungkin izinkan saya sambil berdiri sedikit. Yang akan disampaikan saya mulai untuk menjawab beberapa pertanyaan yang pernah sampai. Ya. Ada beberapa pertanyaan seperti ini. Pak dokter katanya, saya itu sehat, tidak merasa apa-apa. Ya. Diperiksa tekanan darah bagus, laboratorium, kolesterol, asam urat, gula, semuanya bagus, tidak ada apa-apa. Tapi kenapa saya itu kalau melakukan pekerjaan apa-apa itu lemes? Ya. Kalau kita jalan biasa normal, tapi begitu hujan harus lari, waduh udah luar biasa, nggak kuat, jantung ngos-ngosan dan sebagainya. Sampai kepada, aduh Pak dokter, rudal saya juga lemes. Rudalnya aja lemes. Waduh, ini suatu hal yang banyak dikeluhkan pada usia-usia di atas 40 dan pada lansia. Ya. Nah. Kemudian kenapa nih sampai terjadi seperti itu? Badannya sehat, gak ada apa-apa gitu. Tapi begitu aktivitasnya ditambah sedikit dia merasa kesulitan. Nah, kemudian ditelusuri, dicari, ditanya-tanya ada apa dan kemudian kebiasaan hidupnya bagaimana. Ternyata ada beberapa masalah pada orang tersebut. Masalah yang pertama adalah salah makan. Salah makan. Salah makan itu
bisa terlalu banyak makan, bisa juga kurang makan atau kurang enak makannya. Bisa kebanyakan makan, dan yang jadi masalah lagi kebanyakan makan itu makan karbohidrat yang lebih banyak. Ya. Makan karbohidrat yang terlalu banyak, dan karbohidratnya juga adalah karbohidrat simplek seperti nasi putih, roti putih, kue-kue yang manis-manis, biskuit dan kerupuk ya. Yang penting itu karbohidrat simplek ya. Dan celakanya lagi dimakan dari bangun pagi sampai mau tidur. Pagi-pagi gorengan, kemudian makan bubur ya. Habis bubur terus siang makan nasi, kue-kue, sore roti ya bikin, malam makan lagi, mau tidur nyari tukang nasi goreng, makan lagi, kalau enggak mie. Karbohidrat semua dari pagi sampai malam, dan celakanya lagi yang dimakan adalah karbohidrat simplek. Ya, kalau karbohidrat simplek kita makan terlalu banyak, ya, maka proses pengolahan dalam tubuhnya itu terlalu banyak sisa, akan banyak sampah, dan sampahnya itu akan disimpan sebagai cadangan energi dalam bentuk trigliserida, yaitu lemak yang berkumpul di dalam tubuhnya. Jadi lemak-lemaknya makin banyak dan makin besar. Nah, jadi karbohidrat yang bagaimana yang baik? Ya, kalau kita ingin makan karbohidrat yang baik itu yang seperti apa? Ya. Yang pertama mungkin adalah yang biasa kita sebagai karbohidrat kompleks. Contoh, kalau kita ingin biasa makan nasi putih, nasi putihnya dicampur dengan nasi merah. Karena apa? Atau lebih baik lagi kalau nasi merahnya aja langsung. Ya. Karena apa? Walaupun nasi putih dengan nasi merah kadar karbohidratnya sama, ya, nasi putih sekian miligram, karbohidratnya nasi merah juga sekian. Karbohidratnya sama, tapi bedanya nasi merah itu kaya akan serat. Ya, serat itu berfungsi sebagai probiotik, ya, untuk mempertahankan flora usus, ya, dari mulai usus halus sampai usus besar. Itu banyak mengandung serat. Ya. Kedua, banyak mengandung mikronutrien, ya, beras merah itu mikronutrien. Mikronutrien seperti magnesium, ya, yang kecil-kecil yang sangat dibutuhkan oleh tubuh. Yang ketiga, kaya akan vitamin B kompleks, ya, pada beras merah, dan juga banyak mengandung serat. Oleh karena itu karbohidrat kompleks itu sangat lebih baik daripada karbohidrat simplek. Kalau makan roti, jangan roti putih, tapi roti gandum, karena sama kadar seratnya jauh lebih tinggi, mikronutrien juga tinggi, kemudian B kompleksnya juga tinggi, ditambah dengan mengandung magnesium, mengandung zim yang sangat dibutuhkan oleh tubuh. Gitu. Kemudian yang kedua, karbohidrat yang sangat baik sumbernya adalah karbohidrat yang ada pada buah-buahan dan sayur-sayuran. Ya. Pada sayur-sayuran itu karbohidratnya cukup tinggi, terutama daun papaya, daun singkong, kemudian kayak brokoli, ya, brokoli. Banyak karbohidratnya, dan karbohidrat di situ itu karbohidratnya bagus sekali karena di samping kadar seratnya tinggi juga mengandung nutrien-nutrien dan nutrisi-nutrisi yang sangat dibutuhkan oleh tubuh, dan juga mengandung vitamin-vitamin yang lebih lengkap pada berbagai sayuran dan buah-buahan. Kemudian yang pertama tadi kelebihan karbohidrat, tapi kelebihan karbohidrat itu diimbangi dengan kekurangan makan protein. Ya. Karbohidratnya banyak, proteinnya sedikit. Beli sate 5 tusuk, nasinya 2 piring. Waduh, cilaka. Ciloko. Ya. Jadi
protein ini sangat penting sekali ya. Sangat penting sekali pada usia di atas 40 tahun apalagi lansia ya. Makin tinggi usianya makin banyak yang dibutuhkan protein. Karena apa? Protein itu dibutuhkan untuk pertumbuhan jaringan. Udah usia lanjut, pertumbuhan udah berkurang, tetapi penggantian bagian-bagian rusak itu makin banyak. Ya. Kemudian masa otot makin berkurang di atas 40 tahun itu masa otot itu makin lama makin berkurang, makin kecil. Usia 50, 60, 70 masa otot itu makin sedikit. Ya. Nah, sedangkan masa otot ini adalah penting sekali untuk melaksanakan metabolisme. Jadi metabolisme tubuh itu terjadinya di otot, bukan di lemak, bukan di jaringan-jaringan yang lainnya. Ya, bukan di tulang juga bukan. Tapi pembakaran kalori menjadi energi atau pembakaran nutrisi menjadi energi itu terjadinya di otot. Tapi otot makin lama makin mengecil. Nah, untuk pertumbuhan otot dibutuhkan protein. Protein itu harus dikonsumsi dalam jumlah yang lebih banyak pada usia 40 sampai usia lansia. Itu harus banyak. Nah, protein ini ada berapa macam sih protein? Protein itu ada 3 macam. Yang pertama protein nabati yang ada pada tumbuh-tumbuhan seperti misalnya kacang-kacangan. Yang kedua protein hewani ya, yang bersumber dari hewan ya, dari mulai telur, ikan, daging dan sebagainya. Dan yang ketiga adalah suplemen protein. Nah, suplemen protein itu protein yang sudah diambil sarinya dan sudah dibentuk dalam bentuk serbuk dan diminumkan seperti minum susu. Bahkan ada yang di-shake ya, di-shake kemudian diminum, itu protein yang suplemen protein. Nah, sekarang protein yang mana yang kira-kira baik untuk kita? Cocok untuk kita. Misalnya kita lihat kacang-kacangan ya. Kacang-kacangan itu kadar protein dari kacang-kacang itu kira-kira 15% dari kacang-kacang tersebut mengandung proteinnya. Jadi protein yang ada pada kacang-kacang kira 15% dan pemanfaatannya yang dimanfaatkan oleh tubuh kita dari 15% itu adalah 17%-nya. Jadi kacang-kacangan mengandung 15% protein, kemudian yang 15% itu 17%-nya dimanfaatkan dan 83%-nya itu jadi sampah. Ya, jadi sampah, ada yang dibuang, kemudian ada juga yang oleh tubuh, oleh liver dirubah menjadi suatu lemak tubuh, menjadi trigliserida. Kemudian kacang-kacangan ada yang lebih istimewa kacang-kacangan, yaitu kacang kedelai. Nah, kacang kedelai itu kadar proteinnya tinggi, sampai 32 sampai 33% di dalam kacang kedelai itu mengandung protein. Ya. Dan pemanfaatan dari protein yang ada pada kacang kedelai itu kira-kira mencapai 17%. Itu sebetulnya sama 17% yang dimanfaatkannya. Tapi kandungannya itu tinggi. Ya. Kemudian kalau protein hewani. Nah, protein hewani itu macam-macam, ada telur, ada ikan, ada daging-daging dan sebagainya. Kalau telur, kita lihat telur ya, ini sering banyak yang bertanya tentang telur nih. Apakah telur itu bahaya atau tidak gitu ya. Nah, telur itu kalau secara utuh kadar proteinnya sangat tinggi sekali ya, tinggi sekali sampai di atas 40-50%. Dan pemanfaatannya juga itu mencapai 43%. Jadi protein dari telur itu dimanfaatkan oleh tubuh itu sampai sebanyak kira-kira 43%. Tapi kalau dipisah antara kuning telur dan putih telur, karena kayak yang banyak kita takut kuning telurnya mah, putih telurnya aja yang dipakai. Nah, putih telur itu kadar proteinnya lebih rendah. Dan pemanfaatannya juga 17%. Sehingga putih telur itu biasanya dikonsumsi lebih banyak. Biasanya kalau kita ingin mempertahankan masa otot tubuh yang kadang-kadang ingin menggunakan telur sebagai sumber protein tambahannya, ya, itu biasanya pakai rumus. Kalau 1-1 berarti
putih telurnya dari satu telur dan kuning telurnya satu, itu satu-satu. Kalau ada 21 putih telurnya dari 2 telur, kuning telurnya satu. Ada 31 putih telurnya dari 3 telur, kuning telurnya satu. Atau 51 putih telurnya dari 5 telur dan kuning telurnya satu, misalnya itu. Itu adalah untuk mengatasi di mana putih telur sendiri sebetulnya kandungan proteinnya lebih kecil daripada kuning telur. Dan kuning telurnya itu karbohidratnya tinggi, kadar lemaknya juga tinggi. LDL, HDL dan juga kolesterolnya tinggi ya, pada kuning telur. Kemudian tadi yang pertama itu salah makan ya, karena yang konsultasi itu merasa dirinya lemah, merasa nggak ada apa-apa. Yang kedua masalahnya ternyata dia itu mager, malas gerak. Ya. Di rumah itu paling hanya duduk, ya, main HP, atau mau ngambil apa tinggal nyuruh tolong ambilin, tolong cuciin, tolong sapuin, malas gerak. Akibatnya apa? Karena kurang gerak, metabolisme juga lambat, dan juga organ-organ tubuh, jaringan-jaringan tubuh makin lama makin haus dan makin melemah, gitu ya, karena kurang gerak. Kemudian yang ketiga itu masalah olahraga. Ada yang merasa bahwa wah dengan aerobik aja sudah cukup bagus. Saya tiap hari jalan pagi 1 jam. Jalan pagi 1 jam. Bagus, jalan pagi bagus 1 jam. Tapi jalan paginya itu harus pakai tenaga, bukan jalan biasa gini. Tapi jalannya tuh dipakai tenaga. Itu jalan pagi. Tapi apakah jalan pagi aja cukup? Ternyata jalan pagi itu efeknya hanya kardio. Memperkuat otot jantung, melancarkan aliran darah dan kelenturan pembuluh darah. Jadi itu yang dilatih, termasuk paru-paru pernapasan. Jantungnya bagus, jantungnya mompanya kuat, paru-parunya mampu menyerap oksigen lebih banyak. Jantung memompa darah sampai ke seluruh jaringan, nutrisi sampai ke jaringan. Tapi metabolisme di jaringannya di mana? Di otot. Ototnya tambah kecil. Makin usia bertambah, maka ototnya tambah kecil. Sehingga otot itu nomor 1 perlu dipertahankan, jangan sampai menurun jumlahnya. Dan lebih baik otot itu makin besar, makin meningkat. Makin besar, makin banyak dan makin kuat. Kalau ototnya makin banyak, maka metabolisme tubuhnya jadi akan banyak. Jangan sampai jantung sudah kuat, memompa darah dengan baik, nutrisi dialirkan ke seluruh jaringan untuk di metabolisme, tapi tempat untuk metabolisnya kecil, yaitu ototnya sedikit. Gitu. Sehingga mungkin di sini saya coba untuk ingin merubah mindset bahwa olahraga jalan kaki saja atau aerobik saja atau sepeda saja ya, itu tidak cukup. Tidak cukup karena tidak melatih otot. Otot itu yang penting untuk dilatih. Ya. Keuntungannya otot dilatih makin kuat, makin besar, apalagi kalau yang dilatih adalah otot rangka. Ya, otot rangka. 60% organ dalam tubuh kita itu adalah otot. Dan 60% dari otot tersebut ada dari pinggul ke bawah. Jadi latihan pinggul, kaki dan sebagainya itu sangat penting. Tapi bukan hanya itu saja. Otot rangka juga yang lain kuat. Dan ternyata bahwa dengan memperkuat otot, memperkuat aliran darah di otot dan sebagainya, itu ternyata juga bisa memperlambat proses penuaan. Ya. Memperlambat proses penuaan, kita juga akan menjadi lebih bugar, kita juga akan melaksanakan ibadah juga bisa dengan enak, dengan tenang dan sebagainya. Dan kemudian masalah yang terakhir itu adalah masalah motivasi, ya. Masalah cita-cita mungkin ya. Saya mah cukup aja sekian. Yang penting mah sehat, nggak ngerasa apa-apa.
pikiran itu hilangkan. Jangan bilang bahwa sama asal sehat nggak ada kerasa apa-apa kok. Diperiksa lab juga bagus, di tekanan darah juga bagus. Udah aja perlu apa lagi? Yang penting mah ibadah aja. Tapi kemampuan ibadahnya juga akan menurun. Ya. Oleh karena itu, mungkin pada kesempatan ini saya berduet dengan Pak Kankan, mungkin akan sedikit kira-kira bagaimana sih cara untuk melaksanakan kegiatan atau meningkatkan kebugaran dengan melaksanakan kegiatan olahraga, ya, kegiatan olahraga dari mulai aerobiknya bagaimana, olahraga kardio, kemudian kelenturan, kemudian kekuatan otot, dan yang keempat adalah latihan keseimbangan. Yang sering disampaikan bahwa olahraga itu harus merupakan paket 4 jenis. Kardionya harus ada, kekuatan ototnya harus ada, peregangannya harus ada, dan juga keseimbangan harus ada. Ya. Dan juga kalau ada waktu nanti peragaan bagaimana terutama untuk bapak-bapak nih yang udah usia makin bertambah, ya, kemampuan hirudalnya itu sudah menurun. Nah itu yang bagaimana yang penting karena di situ yang penting adalah aliran darah di daerah pelvis ya, daerah-daerah sini dan otot-otot di sekitar sini itu harus kuat. Ya, baru itu juga akan kuat. Nanti kalau ada waktu bisa diperagakan juga. Ya. Mungkin itu sebagai pengantar dan selanjutnya mungkin mangga Pak Kankan mau menyampaikan dulu apa dan kemudian nanti bisa memperagakan. Udah ada. Udah ada Pak. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat sehat. Layaknya dan sepatutnya nikmat sehat itu harus kita syukuri, harus kita jaga, harus kita rawat dan juga harus kami ingin berbagi mengenai bagaimana caranya kita merawat kesehatan itu dengan cara berolahraga. Nah di sini cara berolahraga kita di usia-usia dini, di usia tentunya harus hati-hati apa yang harus kita lakukan dan apa yang akan kita lakukan. Semakin banyak kita gerak, semakin peredaran darah kita akan semakin lancar. Laju endap darah juga biasanya juga lebih cepat, kemudian kekentalan darah juga berpengaruh dan jantung paru-paru kita tetap harus dilatih. Di dalam kita melaksanakan olahraga ini, melakukan olahraga ini ada beberapa hal yang harus kita ketahui. Pertama ada yang namanya kardio. Nah kardio itu seperti yang tadi Dr. Roni sampaikan, itu untuk melatih jantung sama paru-paru kita. Jantung dan paru-paru kita semakin sering dilatih, maka akan semakin baik pompa jantung, pompa darahnya ke semua aliran tubuh. Dan kedua, yang harus diperhatikan juga, dan kita juga harus melaksanakan ini yaitu weight training atau angkat beban. Di mana angkat beban ini akan memperkuat otot-otot kita, akan menambah ukuran otot kita menjadi lebih besar. Nah, cuma di sini bagi kita juga harus hati-hati seperti apa angkat beban yang harus kita lakukan. Jadi tidak setiap angkat beban itu baik untuk kita gitu di usia-usia seperti ini. Nah, untuk itu di dalam melakukan kardio tadi, kita bisa dilakukan di rumah dengan aman. Nah nanti saya akan meraktekan beberapa gerakan-gerakan yang bisa kita lakukan sendiri. Kemudian angkat bebannya juga kita bisa lakukan di rumah sendiri tanpa harus ada alat-alat gym, alat-alat kesehatan, alat-alat buat angkat beban.
apa aja yang kita lihat di rumah bisa kita manfaatkan, kita bisa pakai itu. Kemudian sebelum kita berolahraga juga ada pemanasan. Jadi pemanasan itu untuk meningkatkan suhu tubuh kita supaya kita siap untuk melakukan latihan yang lebih berat lagi. Nah, keduanya kita harus melakukan juga yang namanya stretching atau kelenturan. Di mana kelenturan ini perlu bagi kita dilakukan sebelum berolahraga. Kadang-kadang kita juga suka melihat kalau lagi olahraga tuh suka ada yang keseleo atau salah gerak. Nah, itu yang dimaksud dengan stretching ini biar tidak terjadi seperti itu. Kemudian nanti ada latihan intinya. Dan latihan inti ini seperti angkat beban, kemudian terakhir ada lagi pendinginan dan diakhiri juga dengan stretching lagi supaya tubuh kita kembali seperti semula dari suhu tubuh kita normal kembali. Nah, untuk itu saya mempraktikkan beberapa gerakan-gerakan kelenturan supaya tetap kita juga bisa seimbang, dan hal ini juga akan mempengaruhi ini juga akan mempengaruhi saraf-saraf motorik kita akan lebih baik. Jadi keseimbangan juga bisa dilatih dengan cara-cara seperti ini. Caranya gampang sekali, kita bisa lakukan di mana saja. Kapan saja, di mana saja, dalam kondisi seperti apa aja bisa dilakukan. Lebih sering kita melakukan fleksibilitas ini lebih baik buat tubuh kita. Boleh kita praktekkan ya, dan sambil duduk juga nggak apa-apa, kita bisa lakukan. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita mempraktekkan ini? Langsung aja ya. Langsung tutorial. Ya boleh. Kenapa? Boleh buat ibu-ibu, kita semua bisa melakukannya. Ibu-ibu juga harus bisa berolahraga, karena ibu-ibu biasanya begini. Saya kan udah olahraga biasanya, Pak. Nyuci, ngepel apa gitu udah termasuk olahraga gitu. Nah, itu bukan, pengertian ini salah, jangan diartikan kalau olahraga kegiatan-kegiatan di rumah itu olahraga gitu. Jadi olahraga itu menaikkan suhu tubuh, menaikkan denyut nadi secara berkala dari bawah sampai ke atas, atau misalnya kita mau random juga bisa, asal kita tetap bergerak terus tanpa berhenti secara kontinu gitu. Jadi itu yang dinamakan olahraga, bukan kegiatan sehari-hari kita jalan-jalan ke mall, itu bukan olahraga, karena itu jalan juga gitu kita biasanya gitu. Baik, kita mulai aja ya. Kita akan mulai dari kepala, kemudian ke bahu, ke dada, terus sampai ke kaki. Dalam keadaan segini juga bisa.
Boleh. Tadi soalnya Cukup? Ada? jelek nanti. Nggak bisa. Udah. Nah ini kita mulai dari bahu ya. Dari bahu bisa diperagakan seperti ini. Tahan dulu sama pernah 15 detik ya, 15 detik seperti ini. Setelah 15 detik baru kita ke atasin. Ini ke atas di sini. Biasa aja normal aja. Normal aja seperti ini. Kemudian setelah dari atas kepala kita ke belakangin dari sini. Dari sini kemudian diangkat saja sedikit. Senyampainya aja. Sampai aja terus angkat, tahan dulu di sini. Sama 15 detik. Kemudian kita dari bahu sini ke perut bagian pinggir. Posisi seperti ini ke sini. Terus sampai habis, sampai ketarik juga semua, dilemesin aja. Nah setelah ini baru dikembalikan ke sebelah kanannya. Tahan di situ. Di sini kemudian sekarang kita mulai dari siku sini untuk menarik otot bahu yang bagian belakangnya. Tahan di sini sampai habis. Kemudian kita balikkan ke arah sebaliknya. Tahan lagi di sini. Kemudian yang ini biasanya agak susah untuk dilakukan, tapi kita juga tetap harus melakukannya sebisa mungkin aja seperti begini. Ini di sini, ini ke sini, ini ke sini, terus sampai ke sini, sampai habis, sampai bisa kalau bisa sampai ke sini, sampai ke sini ya, sampai ke sini, sampai ke sini. Kemudian di sebaliknya sampai ke sini juga. Nah, kemudian ini bagian dari bawah bisa dilakukan seperti ini. Ini ke sini, tahan di sini. Kemudian ini diangkat ya. Boleh mau berdiri juga boleh. Ya, ini turun sedikit. Betisnya diangkat sedikit. Seperti ini. Satu aja. Satu diangkat seperti ini untuk melenturkan otot-otot bagian betis ini sama paha. Kemudian ditarik ke sini, diinjak, ditarik ini untuk melenturkan otot paha yang bagian bawah. Tahan dulu di sini. Kemudian kita balik lagi ke arah yang tadi ya. Ini tahan dulu di sini, baru ini ke sana. Ini ke sini. Tahan, terus balikin ke sini. Tahan lagi, terus balik lagi. Nah ini buat lutut. Kadang-kadang ini bagi yang lansia ya, kadang-kadang susah ditekuk. Nah ini kalau susah ditekuk misalnya, tidak dilakukan itu. Ini harus dilakukan tapi sekuatnya aja, senyampainya aja seperti begini. Nah ini juga untuk keseimbangan kita juga. Tahan dulu di sini. Boleh pegangan, asal tekuk aja. Nanti balik ke arah yang lain. Nah seperti ini. Terus nanti dibalikin ke depannya. Ini di sini. Tahan lagi di sini. Angkat lagi lebih tinggi.
biar ketarik semua otot-otot yang bagian punggung ke bagian bawahnya. Balik lagi. Nah kadang-kadang kalau usia-usia gitu kalau udah ini kan suka, nah ini juga buat melatih keseimbangan biar tidak aduh jatuh kayak gitu. Nah setelah itu kita tarik nafas dalam, terus buang lagi. Boleh 2 kali aja. Nah ini cukup. Nah ini untuk dilakukan sebelum kita berolahraga di latihan intinya. Nah kemudian di sini juga saya juga akan membagikan beberapa cara untuk meningkatkan denyut nadi kita. Yang tadi saya bilang itu adalah kardio, ya ini. Jadi kita bisa lakukan bagi orang-orang yang usianya di atas 50 mungkin ya, 50 ke sana. Bisa kita lakukan di rumah dengan aman, tanpa harus ada pergi kemana-mana lah gitu ya. Jadi, nah ini nanti akan lebih panas lagi nih Pak Jul. Boleh kita seperti ini, dan biasanya kardio itu bisa kita gabung dengan latihan-latihan bela diri. Bisa kita gabung dengan latihan seperti aerobik. Jadi misalnya kita di sini, seperti ini, kita gabung dengan latihan boxing ya. Ini ke sana, sedikit diputar, ini ke sana. Jadi diulang-ulang secara continue ya, mungkin hitungannya 18 atau 8 gitu, 18 atau 16. Jadi lebih cepat lagi. Nah seperti itu bisa kita lakukan. Jadi terus nanti kita kombinasi juga dengan naik, turun lagi, tinju lagi, naik lagi. Nah gitu. Jadi boleh nanti kita kalau misalnya mau lebih banyak lagi variasinya kita boleh tanya aja sama saya mau seperti apa. Jadi ini lakukan 8 kali, ini juga ada 8 kali, terus nanti sambil kita gabung dengan aerobik seperti ini ke sini, ini ke sini. Jadi buka lebih cepat lagi, ini juga sama hitungannya 8 ya. Hitungannya 8 terus nanti boleh ke atas kayak gitu. Nah ini yang sifatnya kardio ini seperti ini. Jadi Bapak Ibu boleh dilakukan di rumah, tapi tadi ya hitungannya 8, setiap gerakan hitungannya 8, atau kalau mau dilipatkan menjadi 16. Terus dilakukan secara continue ya mungkin 5 menit juga cukup, atau mau lebih lama lagi juga boleh, asal kita yang harus kita perhatikan ya tadi ya, yaitu zona ini ya, zona amannya di denyut nadi kita di berapa. Kalau udah kita merasa udah capek nih, udah stop dulu, kurangin, tapi jangan langsung berhenti, nggak boleh langsung berhenti, tapi kita harus mengurangi speednya atau kecepatannya harus kita kurangi. Nah itu buat kardionya. Kemudian kita akan melakukan buat melatih otot-ototnya. Nah otot-ototnya juga di sini seperti tadi ya, boleh dilakukan di mana saja, boleh dilakukan dengan apa saja yang ada di rumah kita. Nah untuk pertama saya akan melakukannya untuk melatih otot-otot dari atas ya, otot bahu ya. Nah, ibu-ibu mungkin juga boleh dilakukan, dan biasanya pengulangan atau repetisi ini lebih banyak, bisa juga seperti tadi kardio, bisa juga untuk menurunkan berat badan. Jadi bisa dilatih walaupun tanpa adanya alat yang khusus ya. Jadi bisa boleh seperti ini Bu, boleh seperti ini. Ini di sini untuk melatih otot-otot bahu ya. Di sini. Nah ini. Seperti ini. Ya boleh hitungannya seperti tadi ya, mau 8 boleh, mau 12 boleh, mau 15 boleh, atau 20 juga boleh. Jadi posisinya harus seperti ini. Jadi
punggung yang tangannya ketemu ya. Di sini, di sini. Nah, kemudian ada lagi yang di sini. Dari sini ke situ, ini turun. Dari sini ke sini, ini turun. Nah, ini saya ada botol, mungkin nanti ibu juga atau bapak juga di rumah bisa pakai ya botol ya. Dua-duanya aja. Nah, ada botol seperti ini. Ibu juga, bapak juga bisa boleh pakai seperti ini. Ini ke sana. Ke sana ya turunnya segini. Jangan terlalu ke atas karena kalau ke atas ototnya sudah lepas ya. Jadi udah nggak kontraksi lagi. Jadi diusahakan kalau setiap angkat beban itu ototnya tetap kontraksi. Jadi di sini ini turun lagi. Ini ganti yang ini. Terus mau dua-dua mau digabung juga boleh. Situ. Atau dari sini seperti tadi boleh dari untuk melatih bahu itu seperti ini. Seperti ini. Atau mau dua-duanya langsung juga boleh. Tapi tetap hitungannya kalau bisa di atas 10 ya, minimal 10. Kalau seperti ini juga boleh di rumah. Angkat. Ini turun lagi di sini. Mau satu-satu juga boleh. Satu, terus satu, boleh. Tetap sama hitungannya kanan kiri hitungannya 1. Nah itu cara-cara buat untuk melatih otot bahu. Kemudian bagaimana kita untuk melakukan otot dadanya. Nah otot dada bisa dilakukan seperti ini. Ini ditekuk sedikit. Diangkat ke atas, tekan di dada. Turun lagi. Tahan dulu di atas. Turun lagi. Atau dengan seperti ini. Dari sini kita bisa seperti ini. Karena ini panjang ya, jadi kita mestinya kalau begini juga boleh. Tapi karena ini panjang botolnya, jadi kita lipat sedikit, kita miringkan sedikit. Ini bahu sama ototnya dada juga kelatih. Dari sini, disilang di sini, balik lagi, disilang jadi silangnya di atas di bawah ya. Nah gitu. Terus kita ambil dari sini. Ke depanin lagi, turun, ke depan lagi. Nah, ini buat otot dada juga bisa dilakukan dengan cara push up ya. Push up itu seperti ini. Kalau misalnya bapak-bapak atau ibu-ibu masih belum kuat nih push up-nya, bisa dilakukan seperti ini. Biasa push up melakukannya seperti ini ya. Tapi karena kita baru mulai misalnya ya, tangannya di sini, kakinya dilipat, dan kita memakai ototnya dada, tapi lutut kita sebagai penopangnya. Ini bisa turun di sini, turun di sini, dadanya jangan sampai nyentuh lantai, naik lagi, turun lagi, naik lagi. Atau kalau udah biasa misalnya boleh begini. Boleh begini. Ini tinggal turun, tahan di sini, naik lagi. Tahan dulu di sini, naik lagi. Ya, itu push up-nya seperti itu. Nah, kemudian untuk otot tangan kita mulai dari bicep-nya sampai tricep-nya. Memang harus ada beban. Jadi bebannya seperti ini, pegang di sini. Ini angkat di sini. Satu, mau satu-satu boleh. Satu-satu seperti ini juga boleh. Atau mau dua-duanya boleh. Hitungannya minimal 10. Tahan di sini, tahan di sini. Kemudian boleh divariasikan dengan ini otot yang depannya seperti ini. Ke sini, ditarik ke sini. Ditarik ini ke sini. Gantian. Sama tetap hitungannya kalau bisa di atas 10. Ini ke sini. Ini ke sini. Untuk melatih otot-otot yang depan ini. Kemudian otot tangan ini ada juga di sini di forearm namanya. Jadi dari mulai pergelangan sampai ke sini. Posisinya seperti ini. Posisi tangannya harus seperti ini.
jangan begini ya. Jadi harus begini. Kita naikin di sini segini. Jangan sampai habis karena otot kalau kita latih seperti ini, dia akan lepas, nggak kontraksi lagi. Jadi harus tetap di sini. Harus tetap kontraksi dan harus tetap kenceng di sini. Ini turun di sini seperti ini. Mau hitungannya boleh mau 10 atau lebih juga nggak apa-apa. Terus bebannya juga biasanya suka ada jerigen ya yang 5 kilo 5 liter ya yang buat minyak itu boleh dipakai. Kalau misalnya masih berasa kurang berat gitu. Ini di sini. Kali ini 1,5 liter ya. Nah kemudian untuk otot bagian belakangnya di sini kita bisa lakukan seperti ini. Ya, ini di sini. Boleh satu-satu dulu boleh. Satu-satu misalnya ini di sini, posisinya di sini. Jadi nempel di kuping ya. Ya tangan yang bagian atas lengan bagian atasnya nempel di sini. Ini diangkat ke sini. Diangkat ke sini sampai di bawah leher, di belakang leher di sini. Naik ke situ. Posisinya jangan dikesanain ya. Ini di sini. Atau mau dua-dua juga boleh. 2. Nah ini satu ke satu. Yang keduanya boleh seperti ini. Boleh duduk, boleh jongkok di sini, atau boleh juga berdiri di sini. Berdiri di sini, posisinya seperti ini. Jadi sikunya tetap harus di atas, jangan sampai turun di sini. Posisi di sini, bahunya tetap lurus. Ini ke sini, ke belakangin. Ini ke sini, ini ke sana. Atau mau di sini juga boleh. Ke sana. Ke sana. Hitungannya tetap harus kalau bisa ya di atas 10. Dan bisa juga dilakukan seperti ini untuk otot-otot tricepsnya bisa dilakukan sebenarnya. Bisa di sini ya. Bisa di sini. Ini turun, naik. Turun, naik. Seperti ini ya. Ini di atas, turun. Naik lagi, turun lagi. Nah kalau misalnya mau parasip boleh. Naik. Naik lebih sedikit lebih berat. Nah itu untuk tangannya. Kemudian untuk otot-otot kaki, otot pahanya boleh seperti ini. Dilakukan seperti ini. Nah ini harus berdiri kayaknya. Nah seperti ini. Tangannya coba di sini disilang saja. Jadi posisinya turun di sini. Ini turun, tahan di sini. Terus ini naik lagi. Jadi seperti ini ya. Badannya lurus saja, tahan di sini. Jangan sampai ke sana ya badannya. Tapi tetap di sini. Naik lagi. Turun lagi sedikit, turun lagi. Nah, gitu. Nah, ini repetisinya di atas 10 kalau bisa. Tapi kalau belum bisa, boleh di bawah 10 juga nggak apa-apa. Satu lagi. Satu kakinya di sini. Ini untuk melatih otot paha juga otot-otot bokong yang di sini. Satu kaki diangkat di sini. Ini turun, yang ini diam di sini. Yang ini turun. Jangan ke sana ya, jangan ke sana. Ini yang turun, ini turun. Jangan sampai nyentuh. Naik lagi, turun lagi, naik lagi. Nah seperti itu. Otot-ototnya yang ini sama yang belakang. Nanti dibalik. Ke bawah lagi sedikit, turun lagi. Tahan dulu di 1 detik di bawah. Tahan dulu, baru naik. Terus tahan dulu sebentar, baru naik. Nah itu untuk otot-otot bagian dan bagian ini seperti yang tadi Pak Dokter bilang, buat melatih otot-otot testosteron di sini akan banyak dilatih di sini. Kemudian untuk bagian betisnya boleh dilakukan seperti ini, berdiri di sini, diangkat, jadi jinjit seperti ini, turun, tapi usahakan jangan sampai nyentuh lantai ya. Begini. Ini turun di sini. Jangan nyentuh ya. Tahan di situ, turun. Atau tahan di situ,
Atau kalau enggak di rumah ada tangga misalnya atau step yang mau keluar, boleh berdiri di ujungnya, setengah kaki aja, nanti cuma ini aja, gitu. Nah gitu aja. Kemudian ada lagi, satu lagi otot perutnya yang belum ya. Nah otot perut kita bisa lakukan, boleh di bawah. Boleh seperti ini untuk otot perut bagian bawah. Tinggal tangannya di sini, tangan di sini, terus ini ditahan di sini. Jangan nyentuh ya, diangkat sedikit, naikin, tarik ke dada, ini turun lurus, naik lagi, jangan nyentuh ya kakinya, jangan nyentuh, jangan tangan di sini, naik di sini, turun, tangan di sini, turun. Nah itu untuk otot perut yang bagian bawah ya. Kemudian untuk bagian atasnya, otot perut itu ada dibagi 3 ya, bawah, atas sama pinggir. Nah ini untuk bagian otot pinggirnya dulu. Otot pinggirnya itu seperti ini. Kalau bisa tetap di sini ya, tetap di sini. Kalau bisa, tapi kalau misalnya nggak bisa, nggak apa-apa di sini. Jadi untuk otot pinggir seperti ini, dia balik ke sini, balik ke sini. Nih, seperti ini. Nah itu otot-otot pinggirnya. Kemudian kita akan melatih otot bagian atasnya. Tinggal tidur aja di sini, tangannya di sini, jangan ditarik kepalanya ya. Jangan tarik kepala, tapi disilang aja di dada. Kepalanya jangan nyentuh lantai. Tahan dulu di atas, buang napasnya. Tarik napas di sini, buang napas. Tarik napas. Buang napas. Nah seperti itu. Ini boleh dilakukan sekuatnya aja dulu. Nanti kalau misalnya kuat boleh mau 10, mau 15, mau 20 juga boleh. Nah semakin kita sering melakukan ini, otot-otot kita terutama ya di usia seperti kita ini akan terlatih dan akan kuat ya Pak. Untuk menunjang aktivitas kita. Kadang-kadang kita kan selalu mempergunakan otot-otot ini untuk mengangkat-angkat beban ya. Seperti saya lihat Pak Edi itu waktu kemarin masih ngangkat galon. Nah itu juga akan bermanfaat juga. Nah ini juga setelah kita melakukan olahraga, usahakan ada lagi pelemasan ya. Seperti tadi ada stretching lagi. Pelemasan boleh dilakukan seperti yang tadi pertama saya peragakan. Pelemasannya boleh seperti itu. Semakin kita sering melakukan pelemasan, maka semakin bermanfaat juga buat organ-organ tubuh kita. Apalagi dilakukan kalau misalnya kita nggak sadar ya, setiap kali duduk itu, apalagi lihat komputer, kadang-kadang kan nggak berasa waktu udah 3 jam, 4 jam. Nah itu usahakan kita harus ingat lah, di peragangan lagi, di stretching lagi, dienakin lagi tubuhnya biar berpengaruh kepada postur kita. Jadi postur yang selalu bungkuk itu akan terbiasa seperti itu kalau kita tidak melakukan stretching ya, melakukan pelemasannya, melakukan peregangannya, akan terbiasa nanti seperti itu. Jadi usahakan kita harus ingat peregangan. Jadi boleh dilakukan setiap saat, kapan aja juga boleh. Mungkin itu aja Pak Dokter yang sudah saya sampaikan. Mungkin ada yang mau ditanyakan juga boleh. Ya Pak. Ya, semua Pak. Ya. Ya. Yang kedua, ada pertanyaan Pak Kankan menarik tubuh badannya ini, luar biasa.
Bagi laki-laki termasuk dambaan punya badan seperti pakankan. Terima kasih Pak. Nah, bagaimana caranya atau berapa lama sehingga bisa punya badan seperti pakankan? Bagian atasnya bagus lah begitu. Ya untuk latihan itu. Yang ketiga usul, ya. Ya. Latihan olahraga yang pakankan berikan pagi hari ini di Baitul Ruhyat ini, bagaimana kalau misalnya kolaborasi atau bergabung dengan yang suka dilakukan Pak Indra. Ya, jadi ada latihan misalnya seminggu sekali atau bagaimana di lapangan seperti pakankan lakukan di sini. Sehingga nanti masyarakat Bahagia Permai memiliki badan yang bagus seperti pakankan. Terima kasih, itu aja pakankan. Baik, terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Wan. Nah tadi yang saya peragakan itu yang bisa dilakukan oleh kita ya di atas umur 40 sampai 60 atau 70 itu bisa dilakukan semua. Bisa dilakukan. Makanya saya itu memilih-milih gerakan-gerakan seperti apa ya yang aman buat kita gitu. Yang tadi itu gerakan-gerakannya aman. Ada lagi gerakan yang lebih ekstrim dari sini juga banyak Pak. Gerakannya banyak ya. Nah itu yang tadi saya peragakan itu yang aman lah. Bisa dilakukan di rumah. Bisa seperti itu seperti tadi itu udah yang lebih ringan. Yang penting otot-otot kita gerak, otot-otot kita kelatih. Jadi insya Allah akan lebih kuat lagi dalam aktivitas sehari-hari gitu. Udah. Jadi otot itu akan besar kalau ada beban. Kalau ada beban, kalau misalnya beban segini, bagi kita karena kita terbiasa dengan melakukan rutinitas seperti ini, mungkin pembesaran ada, cuman tidak signifikan untuk menjadi besar gitu. Yang penting, yang tadi saya bilang, yang penting usia kita seperti ini lebih kuat gitu loh, ototnya lebih kuat gitu. Itu saja dulu, yang penting ototnya kuat. Kemudian kalau pembentukan otot secara latihan secara berkala juga insya Allah akan membesar gitu. Bisa. Kemudian untuk yang ketiga, yang aerobik di sana mungkin ya sekali-kali mungkin nanti saya akan melakukan, bisa dilakukan bagi bapak-bapak ini, nanti kita bisa melakukan bersama di sana dengan gerakan-gerakan yang tadi yang saya pikir itu aman gitu ya. Jadi enggak mengganggu kepada gerak-gerak yang terlalu ekstrim gitu. Bisa Bapak, insya Allah. Iya Pak. Boleh. Begini Pak Jo. Gerakan seperti tadi itu untuk melatih otot-otot itu boleh dilakukan setiap hari. Kita lakukan setiap hari ya semakin bagus gitu. Jadi antara hitungannya satu set itu satu kali ngangkat kita hitung misalnya 10 atau sampai 15. Nah itu kita lakukan sebanyak 3 set aja. Jadi satu kali hitungannya 15, kemudian istirahat, boleh setengah menit juga boleh istirahat. Dan nanti ya, set kedua boleh dilanjut setelah setengah menit, diulang lagi, kemudian set ketiganya istirahat dulu, nah dilanjut lagi dengan set yang ketiga. Setiap setengah menit aja cukup untuk istirahat. Nah kemudian usahakan kalau mau lari atau mau bersepeda itu sebelum melatih otot-otot ya, sebelum otot dilatih juga boleh, tapi usahakan kalau yang tadi kan namanya kardio ya, yang tadi yang sepeda atau mau lari, diusahakan setelah latihan otot aja, karena kan jaraknya juga lama ya, bisa mungkin 1 jam kita bersepeda atau mungkin bahkan lebih gitu. Jadi setelah latihan otot aja baru kita melakukan sepeda gitu. Jadi sebagai tambahan bahwa
latihan beban untuk usia dari 40 atau lansia itu sangat penting, dan latihan beban itu sebetulnya adalah latihan yang paling aman dilakukan untuk lansia, ya, paling aman. Karena apa? Karena nomor satu, kita bisa dilaksanakan di rumah tanpa risiko celaka atau jatuh dan sebagainya. Yang kedua, kita bisa memilih yang mana yang akan dilatih sesuai dengan kemampuan kita. Ya. Dan yang ketiga, kita bisa memilih bebannya. Kalau bebannya betul besar nggak kuat, ya kita turunkan, kita pilih beban sesuai dengan kemampuan kita. Ya. Jadi yang kelima, kita tidak bisa dipaksakan. Kalau udah capek, nggak kuat, ya istirahat. Gitu. Nggak kuat lagi, istirahat. Kalau mulai ada yang kerasa, ya jangan dipaksakan. Ya. Istirahat dulu, sekian detik seperti tadi dikatakan. Jadi sebetulnya jangan sampai ada image bahwa wah udah lanjut usia gini masih latihan beban. Buat apa kok ngelatih otot dan sebagainya. Justru itulah yang titik yang penting, bahwa otot tubuh itu harus dilatih. Semua otot rangka dari atas sampai ke bawah. Jadi hilangkan image bahwa jalan kaki aja cukup, itu jangan. Jalan kaki aja itu tidak cukup. Tetap otot rangka semua harus dilatih, dan juga keseimbangan dan kelenturan harus dilatih. Terima kasih. Itu bulan puasa tuh jangan sampai terhambat. Jangan sampai karena puasa kita tidak beraktivitas, tidak berolahraga. Itu tetap kita bisa laksanakan. Dan kita bisa laksanakan pada mungkin sebelum maghrib ya. Sesudah asar itu waktu yang paling baik. Tapi juga dari mulai bangun tidur sebelum sahur itu juga kita bisa mengadakan gerakan-gerakan ringan. Itu sebelum sahur. Misalnya baru bangun tidur ya, pakankan punten ya. Misalnya tidur, baru bangun tuh kita angkat kaki nih. Masih di tempat tidur bisa begini. Ini melatih pinggul juga dan melatih peredaran darah di sini, dan untuk meningkatkan testosteron di sini. Ya, sehingga makin kuat. Ditambah dengan gerakan-gerakan seperti ini. Itu bagus. Oh, bagus sekali untuk pinggul. Fix. Testosteron. Usia boleh lanjut, tapi aktivitas itu nah itu betul. Karena apa? Karena memang aliran darahnya ke situ. Sehingga makin kuat dan makin keras, makin besar. Dan olahraga ini juga sebenarnya enaknya tidak tergantung sama orang lain ya. Kadang-kadang kalau kita mau olahraga, aduh, kita nunggu dulu teman, apalagi kayak badminton atau tenis itu kan otomatis harus ada teman gitu kan. Nah kalau ini bisa kita lakukan kapan aja gitu, di mana saja, di rumah juga boleh. Ya jadi tidak tergantung, nggak nunggu-nunggu. Ya. Oh. Ada lagi yang seperti ini ya, keseimbangan seperti ini. Ini di sini, nanti juga buat keseimbangan. Ini tahan dulu di sini, tahan di sini, naik lagi. Ini juga buat keseimbangan. Nah sebagai gitu kan, biar gitu. Ini juga tetap mindset kita tetap terfokus kepada keseimbangan.
Iya Bu, gimana? Kram, ya. Gerakan apa yang bisa mengurangi kram gitu Pak Kankan? Ya, Mbak. Terima kasih. Nah, usahakan bagi bapak-bapak atau ibu-ibu, begitu bangun tidur, jangan langsung bangun ya keluar. Jadi usahakan kita duduk dulu di pinggiran tempat tidur ya. Maksudnya kumpulin dulu lembutannya, kumpulin dulu, itu. Nah ini bisa dilakukan tadi stretching ya, peregangan seperti tadi. Nah masalah keramnya, ibu biasanya keramnya di bagian apa gitu? Di kaki. Nah kaki, ibu tinggal duduk aja. Duduknya di kasur ya. Kaki ini misalnya, tinggal gini aja, tarik nafas dulu di sini. Buang nafas. Terus turunin lagi, turunin ke sini. Terus turun lagi. Nah ini dipegang karena keramnya di bagian sebelah sini Bu ya. Ya, ini turun, ditarik ke sini atau mau satu-satu juga boleh gini. Nah, udah ulangi 3 kali aja, ulangi 3 kali. Hitungannya sekitar 15 detik atau 30 detik. Terus kalau misalnya suka juga ada keramnya misalnya di sini ya, di jari-jari misalnya. Jadi jarinya dimainin aja, tahan di sini, sama di gini. Nah di gini, ini tahan di sini, terus balikin lagi, tarik di sini, tahan lagi di sini. Nah seperti itu. Kalau misalnya keramnya dibagi di sini misalnya, ibu boleh di sini, ditarik ke sini. Atau misalnya keramnya sebagian di sini, boleh ditarik seperti ini. Seperti ini, kemudian dibalikin di sini. Tahan di sini. Dan juga suka ada keram di bagian pinggir ya. Bagian pinggir cuma seperti tadi digini aja. Diginiin, terus sampai lurus, sampai ketarik ini. Tinggal diulang aja. Ada Bu yang lain lagi misalnya Nah bagian ini Bu ya. Nah bagian ini biasanya memang masalah kita tuh seperti ini, masalahnya memang di punggung ya, di pinggul atau di lower back di sini. Kadang-kadang habis jongkok mau berdiri, nah itu susah ya. Nah jadi melatihnya bisa seperti ini. Ini untuk melatih fleksibilitas juga ya. Melatih peregangan atau pelenturan dulu. Nanti kita latih ototnya seperti apa yang harus kita gerakin. Dari sini ibu tinggal duduk, tinggal begini. Ini naikin, jadi gaya kucing gitu ya. Naikin, terus nanti kita turun lagi. Turunin di sini, jadi ini turun ya. Ini turun, buang napasnya, tarik napas. Di sana buang napas. Nah gini, ini kelihatan ya. Ini naik lagi sini. Ini turun lagi di sini. Terus ini ke sini. Ini ke sini ya. Ini tarik ke sini, duduk kakinya didudukin. Tahan di sini. Dudukin di sini. Kemudian kepalanya turun aja. Ini turun di sini. Relax saja. Napasnya direleks saja. Tahan dulu di sini. Nanti ulangi lagi. Duduk lagi di sini. Tahan lagi. Terus boleh seperti ini nanti. Ini tangannya ke sini. Ini tangan ke sini. Ini ke sini, terus ke sini lagi. Terus ke sini lagi, terus sampai ke sini. Tahan dulu di sini. Nanti balikin ke sini. Balik lagi, terus ke sini. Setelah ini baru itu ke belakang.
ini turun di sini. Kepalanya ke belakang. Boleh diangkat sedikit. Nah, seperti itu. Ya. Terus latihannya seperti apa? Nah, ini buat menguatkan otot-otot bagian lower back ya. Boleh di sini. Di sini. Gini aja dulu. Kalau nggak kuat gini aja. Ini. Terus diulangi lagi sampai 10. Atau begini. Ini naikin. Ini naik lagi. Nah, seperti itu. Nah, seperti itu, Bu. Ya. Lutut. Nah, biasanya lutut itu yang harus kita lakukan karena jarang digerakin ya. Itu biasanya gitu. Semakin sakit, semakin takut kita buat menggerakkannya. Nah, di sini justru jangan takut ya. Jangan takut untuk digerakin, harus kita latih. Jadi kita latihnya seperti tadi ya, yang duduk aja di sini. Duduk di sini. Ini untuk melatih lutut di sini. Seperti tendang aja, tendang. Terus diulang-ulang aja. Sampai 3 set, dalam satu setnya 15 atau 20 boleh. Terus di sini selalu tarik di sini. Sampai ke tekan bagian bawahnya, ke lipat, tahan di sini. Terus angkat lagi, tendang lagi. Ulangi yang kanan, kiri, kanan, kiri, terus gitu aja. Nah, yang sakit itu justru jangan didiemin ya, tapi jangan juga dipaksa gitu. Kalau misalnya, aduh segini udah merasa sakit nih, udah, tahan dulu di sini, nanti ulangi lagi. Nanti sedikit dilemesin aja, ditarik, tapi jangan dipaksain. Sampai di mana kita mentoknya di sini. Kalau misalnya masih bisa, ya terusin lagi aja. Tapi jangan dipaksa, wah paksa aja gitu, jangan, nggak boleh. Malah nanti pengapuran itu. Jadi untuk tambahan Bu, untuk lutut ya, kebanyakan dengan tambahnya usia itu kan lutut itu jadi sakit ya, itu karena ada suatu proses pada persendian itu. Ya. Nah, memang kalau dengan olahraga yang pakai beban yang menekan lutut itu sebaiknya dihindarkan dulu gitu ya. Tapi bisa dilaksanakan penguatan otot-otot paha dan betis. Dengan otot paha dan betis kuat itu nanti akan memperkuat juga lutut kita. Misalnya bisa tadi Pak Karkan sudah menunjukkan kalau sambil duduk itu kan tidak nahan berat badan si lutut. Tadi gerak-gerak ini bisa. Tapi bisa juga kaki diangkat nih, terus tahan yang lama kemudian dilepas lagi. Bisa satu-satu angkat yang lama terus biar otot-otot ininya terlatih dan otomatis lututnya juga akan tersangga oleh otot yang kuat. Otot ini kuat, ini kuat, ini kuat. Jadi si lutut juga nanti bisa ya terbantulah dengan otot itu. Jadi boleh sampai 90 tahun. Bahkan banyak yang sudah tua-tua itu pada ototnya pada kuat itu. Semua sendi-sendinya pada kuat. Nah, dengan melatih otot itu akan meningkatkan hormon tubuh dan meningkatkan metabolisme, otomatis akan meningkatkan kekuatan kekuatan tulang ya. Osteoporosis itu bisa dicegah dengan melatih otot. Ya. Sendi-sendi juga terganggu itu bisa dicegah dengan melatih otot. Karena apa? Karena metabolisme terjadi di otot, pemasukan kalsium ke dalam tulang-tulang juga jadi lancar dan tulang juga akan menjadi lebih kuat. Itu dengan otot. Jadi karena apa? Kan otot itu metabolisme itu hanya terjadi di otot. Bukan di jaringan lemak, bukan di tulang, bukan di otot. Jadi ototnya harus diperbanyak, ototnya banyak, otomatis metabolisme tubuh juga akan lebih baik. Ada lagi pertanyaan mungkin? Maka pasti gitu.
Ya, sedangkan untuk olahraga itu sendiri mungkin dilanjutkan dengan olahraga yang anjuran daripada yang terbaik untuk usia 40 ke atas itu olahraga apa dilanjutkan olahraga yang mungkin tidak terlalu ekstrim atau mungkin juga dokter menyampaikan apa itu ada beban ya yang sesuai dengan kemampuannya. Jadi Bapak mungkin fitness ya, fitness apa dianjurkan atau tidak juga. Kalau memang perlu perawatan kesehatan yang untuk melatih otot-otot tidak. Gimana Pak sebenarnya? Maksudnya. Jadi gini, berapapun usianya Pak, dari muda, remaja sampai tua, itu tetap yang dibutuhkan olahraganya adalah 4 jenis itu Pak. Ya, aerobik. Nah aerobiknya banyak pilihan Pak. Bisa jalan kaki, ya, bisa berenang, bisa bersepeda, bisa berlari, ya. Itu bisa juga zumba. Itu kan semua aerobik atau disebut sebagai kardio, olahraga kardio. Itu pilihannya banyak. Silakan memilih yang mana saja. Yang kedua, kelenturan. Kelenturan itu bisa dengan peregangan-peregangan, stretching, bisa juga dengan ikut senam-senam, ya. Itu terjadi latihan otot jadi kelenturan. Kemudian yang keempat adalah beban, pelatihan beban, ya. Itu dengan mengangkat beban dan sebagainya. Dan yang lain-lainnya daripada itu, ya, itu memang olahraganya bagus, tapi kita anggap sebagai olahraga rekreasi, misalnya bulu tangkis, ya, tenis, atau kalau masih muda itu futsal, itu sebagai olahraga rekreasi. Tapi yang inti adalah yang tadi 4, kardio, peregangan, latihan otot, ya, kemudian keseimbangan. Nah, otot itu bisa terlatih, otot itu bisa tumbuh dan sel ototnya bisa bertambah kalau si ototnya sendiri dikasih beban, dikasih stres. Kalau misalnya hanya jalan santai saja ototnya tidak dikasih stres, itu kurang. Tapi kalau jalannya tuh dengan tenaga gitu ya, dengan cepat, itu otot-ototnya ada stres, itu akan ada walaupun sedikit-sedikit itu tumbuh otot-ototnya. Gitu. Naik sepeda, jalan santai, itu bisa bagus itu untuk kardio, tapi untuk otot belum tentu. Gitu. Bisa tumbuh ototnya kalau naik sepedanya nanjak sampai otot-ototnya karena stres kuat. Nah itu baru otot-ototnya bisa tumbuh. Tapi kalau hanya datar-datar aja, keliling-keliling aja, itu hanya kardionya aja yang dapat. Lari itu bisa kardio, bisa ototnya juga bisa. Gitu. Ya, stretching, pemanasan, stretching, baru latihan itunya. Dan semua latihan olahraga pilihan, olahraga rekreasi tetap harus dimulai dengan pemanasan, dimulai dengan kardio. Sebelum bulu tangkis, lari-lari dulu di lapangan dan sebagainya. Mungkin itu. Ada lagi pertanyaan? Oh, enggak. Oh ya, Ada bisa videonya ya, bisa Ya. dibuatkan. Ya. Nanti boleh. Mungkin nanti kapan-kapan kalau ada acara lagi bisa ditayangkan contoh-contoh video gerakan-gerakan. Gitu. Nanti ini juga bisa direkam di ini ya di grup ya, bisa di-share. Gitu. Kalau tidak ada lagi, mungkin Pak Kan bisa ada tambahan. Ya cukup Pak. Kalau tidak ada lagi saya kira cukup sampai sekian karena waktunya udah jam 6. Dan mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih atas partisipasinya dari semuanya. Dan mudah-mudahan semua warga Bahagia Permai itu sehat, segar dan bugar. Ya. Demikianlah yang bisa disampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.